Halo, selamat pagi, sahabat Sarah. Saya Dr. Fatma, saya dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Sarah. Mungkin akhir-akhir ini kita sering dengar kabar-kabar tentang Mpox. Nah, apa sih Mpox itu? Nah, yuk kita bahas yuk, sahabat Sarah. Nah, mungkin teman-teman udah pada sedikit mengetahui tentang apa itu Mpox atau Monkeypox. Saya akan menjelaskan sedikit. Monkeypox itu merupakan salah satu penyakit zoonosis. Apa sih penyakit zoonosis itu? Penyakit zoonosis itu adalah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Nah, Mpox itu tadi seperti yang saya bahas adalah penyebaran dari hewan dan manusia. Nah, virus ini disebarkan oleh monyet biasa ke manusia. Nah, dia itu dari monyet liar. Pertama kali kasus itu ditemuin dari Copenhagen, Jerman, tahun 1958. Dan baru ditemukan ada terjangkit di manusia itu di pertengahan Juli tahun 2022. Untuk gejalanya itu seperti yang kita tahu, virus. Dia kurang lebih gejalanya sama. Nah, apa yang pertama kali adalah demam. Biasanya demam-demam virus itu adalah demam tinggi. Kemudian ditemukannya ada ruam-ruam pada kulit. Nah, ruamnya ini seperti apa? Yang kita tahu adalah cacar. Jadi ruamnya seperti ruam-ruam cacar. Gejala Mpox itu berupa ruam. Nah, bisa dilihat ruamnya di mana-mana saja. Nah, kemudian gejala ruam itu menyebar sekitar dari hari pertama sampai hari ketiga ke seluruh tubuh. Nah, gejala tersebut disertai dengan beberapa gejala lainnya seperti demam, nyeri kepala, nyeri otot, sakit punggung, pembengkakan kelenjar getah bening, dan juga ada menggigil, serta pasien sering merasa lelah ataupun capek. Cara penularannya dari hewan ke manusia itu bisa berupa dari cakaran atau sentuhan dengan hewan yang terkena, melalui cairan tubuh, misalnya seseorang bersentuhan dengan orang yang curiganya ada cacar monyet, kemudian terkontaminasi dengan alat-alat yang digunakan oleh penderita cacar monyet tanpa ada kita menggunakan pelindung diri seperti sarung tangan, itu juga bisa membuat kita terkena ataupun tertular oleh virus cacar monyet. Nah, kalau misalnya kita sudah curiga pasien itu kena cacar monyet, kita harus bagaimana, dok? Kita harus melakukan pemeriksaan yang paling penting adalah untuk mendiagnosa dia adalah terkena cacar monyet, kita biasanya melakukan pemeriksaan PCR. Nah, itu bagaimana? Kita ambil lesi ataupun ruam pada kulit pasien yang terkena, baru kita akan periksakan. Itu adalah standar yang utama untuk diagnosa orang menderita cacar. Jika pasien sudah terdiagnosa menderita cacar monyet, maka apa yang harus kita lanjutkan? Kita akan memberikan edukasi dan penanganan pada pasien. Salah satunya, kita harus menjaga pasien agar untuk diisolasi. Isolasi di sini maksudnya apa? Kita harus memisahkan antara orang sehat dengan penderita yang kita curigai terkena Mpox. Misalkan tinggal satu rumah, berarti orang sehat kita pisahkan dengan orang yang sakit. Kemudian apa? Kemudian kita harus memakai alat pelindung diri, minimal sarung tangan. Jadi tidak boleh bersentuhan langsung dengan penderita yang kita curigai menderita Mpox. Gimana sih penanganan atau pengobatan selanjutnya? Seperti yang kita tahu, virus adalah penyakit yang self-limited disease atau sembuh dengan sendirinya melalui dengan kekebalan tubuh. Nah, virus itu akan perlahan-lahan hilang tergantung dengan daya tahan tubuh si penderita. Makanya, kita harus memberitahu pada penderita yang kita curigai menderita Mpox untuk satu, menjaga kebersihan tubuhnya. Yang kedua, asupan makanan ataupun gizi yang seimbang. Kemudian kita kasih multivitamin. Setelah itu, kalau misalnya pasien-pasien ada merasa demam ataupun nyeri, itu bisa kita kasih dengan pengobatan anti demam ataupun dengan anti nyeri. Utama adalah kita harus jaga kebersihan dari penderita dan kita yang merawat ataupun anggota rumah yang akan bersentuhan dengan pasien penderita Mpox. Intinya, kita harus sering apa? Kita harus sering cuci tangan. Kita biasakan untuk cuci tangan, bisa dengan pemakaian hand sanitizer ataupun kita menggunakan sabun. Jadi, yang paling penting adalah kita menjaga kebersihan diri kita supaya kita tidak tertular dengan orang yang penderita, dan juga orang penderita juga kita harus kasih edukasi bahwa dia juga harus menjaga kebersihan diri. Agar apa? Agar virus itu selesai ataupun sembuh dengan sendirinya. Seperti yang kita tahu, orang-orang penderita cacar kebanyakan adalah sering gatal-gatal pada tubuhnya. Gimana sih caranya biar kita mengurangi rasa gatal pada penderita yang kita curigai menderita Mpox? Nah, kita bisa edukasi pada penderita, misalnya kita suruh rendam anggota ataupun bagian tubuh yang ada terkena ruam-ruam atau lesi-lesi cacar untuk direndam air hangat. Atau bisa menggunakan apa?
bisa menggunakan oatmeal. Nah, oatmeal itu ada efek untuk meredakan rasa gatal pada tubuh. Jadi kita bisa kasih edukasi sama pasien bahwa boleh misalnya air dicampur dengan oatmeal, direndam pada bagian-bagian tubuh yang terkena ataupun ada ruam-ruam dari cacar mpox tersebut. Dok, kapan sih kalau misalnya pasien kita harus bawa ke rumah sakit? Nah, jika misalnya kita curiga nih pasien itu menderita, boleh kita langsung bawa ke rumah sakit. Pertama, untuk kita menegakkan apakah benar seseorang menderita mpox atau tidak. Jangan nanti tiba-tiba ada muncul-muncul ruam, kita acuh tak acuh. Nah, itu akan menyebabkan penyebaran bisa meluas dalam satu keluarga. Ingat, kalau misalnya kita sudah curiga bahwa seseorang menderita mpox, ayo kita ke rumah sakit, kita lakukan pemeriksaan, kita ketemu dokter. Nah, nanti dokternya akan ngasih tahu edukasi dan pengobatan apa aja untuk pasiennya. Baiklah Sobat Sarah, demikian edukasi untuk kali ini. Sampai jumpa di edukasi berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa cuci tangan. Dah.